Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian perumusan terhadap sekutu. Sebelumnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang disiarkan di radio. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Apakah kalian mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, mari kita memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak punya wewenang di negeri kita. Kita harus segera memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Teman-teman sekalian, apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana kau tahu tentang hal itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar siaran radio tentang berita gencatan senjata itu. Berarti negeri kita dalam kondisi vacuum of power. Benar, demikian saya kumpulkan kalian di sini untuk membahas hal itu. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Wicana dan Khairul Saleh pergi ke rumah Soekarno untuk memberi kabar. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota yang lain untuk mengambil kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, terjadi perdebatan serius antara golongan muda dengan Soekarno. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bu. Ini batang leherku. Syaratlah pojok itu sekarang. Potong leherku malam ini. Kamu tidak perlu menunggu esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa kita harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang ingin kembali hendak berkuasa di negeri ini. Jika saudara telah mengambil, saudara dapat menopang kekuatan sendiri. Mengapa mendatangi Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit untuk memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan Jepang. Coba perlihatkan kepadaku, mana bukti kekuatan itu? Apa yang kamu lakukan untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana kita akan mempertahankan kemerdekaan ini? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita akan mengakhiri penderitaan rakyat yang selama ini tanggung. Inilah saat yang tepat bagi bangsa kita, Bu. Baiklah, berilah kami waktu untuk merunding sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Tetapi yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa di negeri ini. Selain itu,
masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus yang akan datang. Lalu bagaimana pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih terlalu muda. Pikiran mereka masih terlalu pendek. Jika kita gegabah, semuanya akan hancur berantakan. Baiklah Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai perundingan, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah merunding tadi, kami telah memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal kemerdekaan. Hal ini masih akan diwajibkan untuk dibahas dalam sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat, kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Permisi Bung. Waalaikumsalam, ada apa? Jadi begini Bung. Jadi gini Bu, mari ikut saya menemui Soekarno. Baiklah, mari. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali di Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk hal itu? Kamu bisa percaya padaku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Ya, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baiklah Pak, mari ikut saya. Jelaskan, maksud Anda membawa kami ke sini. Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Dan kami ingin membahas masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah saya katakan kepada kalian bahwa masalah kemerdekaan akan dibahas pada sidang PPKI? Memang benar adanya. Kita semua telah berpendapat, mengapa harus menunggu kita dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kemauan sendiri? PPKI itu hasil bentukan Jepang, Bung. Kita ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana perkataan Jepang terhadap kemerdekaan bangsa ini? Apakah hanya janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Kita harus bebas, dan inilah saatnya. Tenang saudara-saudara, kita harus membicarakan semua ini dengan kepala dingin dan tidak ada rasa ketegangan. Bagaimana? Baik, Bu. Tolong lepaskanlah tali mereka. Saya mengerti perhitungan kalian berdua mengenai proklamasi ini. Memang benar, kita belum mempertimbangkan semua ini dengan matang. Tetapi saya yakin kita bisa bangkit dan bisa memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan memang benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah kita bisa? Akankah kita melakukan semua itu?
Tentu saja Bu, selagi kita berusaha, kita akan mendapatkan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda yang ada di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mempertahankan bangsa kita dari serangan Jepang maupun sekutu yang tidak menerima proklamasi dari bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Ini Bu. Oh iya, kacamata saya. Ini Bu. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 11 malam waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Isi Bung. Maaf mengganggu malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan untuk esok hari. Baiklah begitu. Kalau begitu silakan masuk dan silakan menggunakan tempat dengan sesuai kebutuhan. Kalau begitu saya istirahat dulu. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menentukan urusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Ini tolong petikan. Baik, Bung. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa proklamasi telah tiba. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menemani saya di saat yang telah menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, besok akan diadakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Oh iya, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau Ibu yang menjahit bendera? Tapi Ibu tidak punya kain. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Baiklah Pak. Dan Ibu punya ide bagaimana kita namakan benderanya Sangsaka Merah Putih. Ide yang bagus. Ya sudah sana, sebaiknya Bapak bersiap menyusun pidato yang akan Bapak bicarakan. Baik. Hari Jumat pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai,
Trimurti, tolong kamu kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap Bung, saya akan menyuruh anak gadis saya Latif dan Suhud untuk mengibarkannya. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara ada di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh bangsa kita berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya, gelombang aksi kita tidak putus dalam mencapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu seia kata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia, hal-hal yang mengendai kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Merdeka! Merdeka! Kemudian dikibarkanlah bendera Sangsaka Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Siap, teruskan. Lurus. Langkah tegak maju. Jalan. Bendera siap. Peristiwa proklamasi ini hanya berlangsung sebentar. Namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momen puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.